Nah, ini nggak lihat baik jahat teman-teman, gitu ya. Jadi kita nggak bisa kotak-kotakin, kok ada orang miskin tapi baik, Baik, heeh. ada orang jahat tapi kaya, Mhm. gitu. Lah, jangan dikotakin, ada yang sebaliknya juga kok. Nih, Dapat apa ya? yang perlu Anda terima teman-teman, kalau dia kaya, kemungkinan besar dia benar. Nah, itu dulu. Kemungkinan besar dia melakukan yang benar. Karena ini perlu digeser nih ya cara kita berpikir. Karena sebagian besar orang yang saya lihat ya, ketika ngelihat orang lain yang sangat kaya gitu ya, selalu berpikirnya, masa nggak ada celahnya? Gitu loh. Mhm, mhm, mhm. Apa ya kira-kira kesalahan dia? Nah, itu buang waktu, buang tenaga teman-teman. Iya. Yang perlu kita cari adalah apa kebaikan dia. Kekurangannya pasti ada. Halo teman-teman Kedamaian ID, welcome back again ya. Welcome back again lagi ya Mas Wadi. Oke, Mas Wadi, saya ada banyak titipan dari teman-teman media YouTube ya. Jadi ada banyak pertanyaan dari YouTube nih Mas. Jadi kita angkat pertanyaan-pertanyaan dari YouTube ya. Dari Oke. kolom komentar YouTube Kolom kita di komentar, Kedamaian yes. ID. Oke. Yes. Salah satunya dari Mas Gali Perkasa, bla 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 ya. Oke, pertanyaannya, saya mau tanya dong Mas, ketika kita senang untuk berbagi dan kita merasakan nyaman pada saat berbagi tersebut ya, dan dari hal itu kita jadi sering berbagi, apakah itu menjadi hal yang baik Mas, atau malahan tidak baik ketika kita sering melakukan hal tersebut? Oh, Gitu. menurut saya ini tergantung dari apa yang teman-teman rasakan ya. Jadi actionnya itu tidak terlalu signifikan berpengaruh sama hidup Anda, kecuali teman-teman sadari rasa yang mendasari action itu apa, Mhm, gitu. Ketika mhm, kita berbagi, teman-teman, berbagi itu baik ya, secara permukaan ya, gitu kan. Agama apapun ngajarin berbagi, kitab suci manapun pasti ada bagian di mhm, mana perintah berbagi itu jadi satu hal yang baik untuk dilakukan, gitu mhm, kan. mhm, Tapi kalau pertanyaannya apakah baik untuk kita secara pribadi dan jangka panjangnya seperti apa, menurut saya Anda perlu cek dulu teman-teman. Berbaginya ini dengan dasar low energy atau high yes, energy tadi. yes, yes. Kalau misalnya kita berbagi dalam kondisi di mana kita memang berbagi itu dengan kondisi yang sangat happy, dan ingat teman-teman ini nggak bisa cosplay ya. Mhm, Nggak bisa mhm, aku mhm, happy mhm, kok, tapi mhm. tetap ada rasa, aduh tapi nanti buat gue cukup nggak ya? Nggak bisa Jangan sampai tadi gitu. yang penyakit keuangan tadi ya kan, yang ketiga, Ah, pengen terlihat baik gitu kan. pengen terlihat baik tapi dijadiin action berbagi itu Mhm, dasarnya aslinya itu, gitu. mhm, Supaya nanti kalau misalnya saya nggak berbagi Mas dijauhin, mhm, mhm, gitu. mhm. Nanti saya dibilang pelit Betul, misalnya, betul. gitu. Nah tapi kalau teman-teman berbaginya dengan riang gembira gitu ya, dengan happy, dengan perasaan bahwa aduh setelah berbagi tuh, gila ternyata gue masih mampu ya Yes, gitu. yes, yes, yes. Masih banyak orang-orang yang perlu di-sharing gitu, Mhm, rezeki dari gue entah uang, entah makanan, entah tenaga, entah waktu misalnya gitu yang ilmu dan berkualitas untuk betul. orang lain. Nah ketika teman-teman berbagi dengan cara-cara seperti itu menurut saya nggak apa-apa, ini mendatangkan rezeki Mhm, mhm, gitu. mhm, mhm. Jadi yang mendatangkan rezeki itu bukan serta-merta dengan berbaginya. Yes, berbagi Yes, Anda dicatat amalnya. Mau betul. berbagi dengan ngeselin orang atau enggak, ada amal baik di sana. Mhm, Tapi kalau kita ngomongin tentang money flow, nah ini yang penting nih. Ngomongin tentang money flow, duitnya yang Anda spend dengan action berbagi akan lebih mudah datang dan semakin besar datang ketika didasari dengan perasaan bahagia. mhm, Anda mhm. berbagi itu karena cinta, Anda berbagi karena sayang aja sama Yes, dia, yes, yes, yes. gitu. Sehingga ketika kita nanti punya kebutuhan di masa depan, Anda nggak akan mampir tuh di pikiran Anda, "Ih giliran gue susah aja lu gitu. Dulu waktu gue berbagi enteng banget lu nerimanya." Berbagi dulu Iya, Anda berarti itu tidak benar, tidak benar. Yes, gitu. yes, Dasar yes. emosinya salah, Betul, hari ini betul. salah, Betul, betul. gitu. Jadi jangan sampai teman-teman terjebak ya dengan kata berbagi, oke, kata Mas Wadi berbagi, tapi ternyata di dalam hati teman-teman, perasaan teman-teman ya, rasa teman-teman itu ternyata hanya ingin terlihat baik Ya, ya. Ini iya, perlu perlu teman-teman apa ya, filter sangat sangat detail ya, biar yes. hal itu tidak terjadi gitu ya. Betul, betul, betul. Tenaga juga sama. Mhm. Ketika teman-teman udah bantuin orang, terus teman-teman bilang, halo teman-teman, sorry saya potong videonya ya. Saya pengen kasih info spesial banget untuk teman-teman semua. Kalau misalnya Anda suka dengan konten seperti yang sedang Anda tonton di YouTube ini, maka teman-teman akan sangat suka kalau misalnya kita bisa ketemu langsung secara live. Kita teman-teman lagi bikin sebuah
webinar khusus ya, di mana ini akan kita bikin gratis untuk teman-teman semua dan Anda bisa ikutan. Caranya gimana? Teman-teman langsung aja cari di kolom deskripsi di bawah video ini. Anda daftarkan diri Anda di webinar terdekat itu dan kita akan bisa ngobrol secara langsung di dalam webinar online-nya ya. Jadi pastikan Anda terdaftar dan silahkan lanjut nonton videonya. Ih, masa kayak gitu bayarannya murah banget gitu. Padahal bilangnya seikhlasnya 1 misalnya. M Nah, gitu. dibayarnya. Makasih. Makasih Mas, 2 M. 2 M gitu. Ya. Gitu. Iya, Nah, betul, kalau itu betul. yang terjadi ya teman-teman nggak bisa. Teman-teman perlu punya batasan keikhlasan yang jelas. Gitu. Kalau berbagi dan ikhlas, selesai obrolan kita. Nggak apa-apa. Itu Betul. baik untuk jangka panjang. Betul. Gitu. Dan selanjutnya berbagi juga tidak hanya uang tadi ya, materi kan, termasuk ilmu ya kan, ilmu. Iya, betul. Kita berbagi ilmu kan gitu. Ya kita happy aja gitu ya kan. Iya. Di Mas Teguh tadi pagi briefing ya kan, Mas Teguh kita butuh video untuk sampai dengan lebaran sekian video. Oke, siap gitu ya kan. Gak apa-apa. Dan kita juga nggak tahu siapa yang nonton kan. Betul. Bisa jadi view-nya 1000, bisa jadi 1 juta kan. Betul. Buat saya nggak akan, Anda udah nonton video saya. Wah, masa nggak mau bantuin kedamaian, masa gitu. Betul. Gitu. Jadi memang perlu dengan keikhlasan gitu ya. Di dalam segala aspek dalam berbagi gitu ya Mas Fadli ya. Oke, kita next ke pertanyaan berikutnya ya Mas Fadli ya. Sip, sebentar. Ini menarik ini. Kalau kita bantu nggak dianggap ya, ini tentang keuangan ini ya, tentang healing bersama Mas Angga kemarin tuh di Friday Healing ya. Kalau kita bantu nggak dianggap, malah jadi bumerang. Jadi kalau udah lebih baik nggak punya uang, nggak dianggap oke gitu ya kan. Nah karena punya uang juga disalahkan. Apakah pikiran seperti ini termasuk abundance block Mas Fadli? Iya, termasuk abundance block. Jadi ketika kita bantuin orang terus disalahin gitu. Terus ketika ada uang pun kitanya yang punya uang malah merasa bersalah. Jadi gini, ketika nggak ada uang, lu mah nggak ada uang, mungkin gitu ya, nggak ada uang, ngapain bantu juga diremehin gitu ya. Kemudian ada uang pun bantu dong, maksudnya disalahin juga, tetap disalahin juga gitu kan. Ini apa sih maunya mungkin gitu ya. Oke. Nah, oke. Teman-teman perlu misahin antara action orang lain terhadap apapun yang teman-teman lakukan dengan perasaan dalam hati Anda. Gitu. Orang lain masih bisa tetap akan ngeselin Anda ketika Anda baik gitu ya, atau tetap ngeselin Anda ketika Andanya juga nggak baik gitu. Tapi itu hal yang kita nggak bisa kontrol kan. Ini kita perlu sepakatin dulu ya. Kalau misalnya kita dalam kondisi yang mampu, terus kita dituntut untuk memberi, lu punya duit juga masa nggak nolongin orang gitu misalnya. Ya tolong, tapi ingat ikhlas nggak? Anda boleh memilih tidak menolong loh. Iya. Gitu. Atau Anda boleh memilih menolong. Gitu. Nah, salah dan benarnya menurut saya buat jangka panjang Anda ke masa depan ya, masa depan finansial Anda nih ya, yang saya bicarakan, itu tidak di tempat itu ukurannya. Bukan di saat Anda nolong atau nggak nolong, teman-teman. Tapi apakah ketika teman-teman menolong, teman-teman merasa bersalah terus nolong? Gitu. Atau teman-teman tidak menolong dan merasa bersalah. Gitu. Yang salah adalah rasa bersalahnya yang menghambat money flow. Gitu. Kan bisa juga kondisi Anda nolong dan nolong dengan rasa happy aja. Kalau dia memang gitu dong, makanya lu kan punya duit, makanya emang harus nolong. Ya udah nggak apa-apa, memang gue punya duit. Gitu loh, ikhlas aja. Atau misalnya, punya duit tapi nggak nolong, apaan sih dia? Gimana sih dia? Gitu. Anda tahu ukurannya harusnya, gitu. Saya ikhlasnya nggak nolong di kondisi ini, gitu. Mungkin masih ada yang lain yang harus ditolong dan orang lain kan nggak tahu kondisi kita, gitu kan? Jadi ya nggak apa-apa, so be it teman-teman. Kita nggak bisa di kondisi di mana everybody harus happy dengan semua action kita, nggak bisa. Betul. Mau kesini nanti ada yang gak happy, mau kesini nanti ada yang gak happy lagi tapi orangnya beda. Gitu. Terus mau gimana? Ya diikhlasin. Gitu. Saya sering kok Mas Teguh ada di kondisi di mana saya ngerasain itu berkali-kali gitu ya. Merasain persimpangan jalan itu berkali-kali gitu.
Ketika saya nggak nolong, orang tahu saya punya duit, Mm-mm. gitu kan. Mm-mm. Ketika saya nolong, orang tahu memang seharusnya saya nolong, kan Mm-mm. gitu. Mm-mm. Mm-mm. Terus apakah nolong dan nggak nolong itu salah atau benar? Menurut saya bukan di situ tempatnya. Mm-mm. Yang penting buat saya karena saya tahu ilmu ini, teman-teman, yang penting gimana Tuhan ngerti hati saya, gimana saya ikhlas di mata Tuhan, gitu. Mm-mm. Buat saya selama hubungan saya dan Tuhan baik-baik aja dan dalam kondisi yang saya lakukan saya tahu ini sebaiknya saya lakukan, Mm-mm. saya tahu benar berdasarkan pengetahuan saya, ya saya lakuin. Yes, Gitu. yes, yes, yes. Sisanya kan kita cuma bisa doa ya, Tuhan mudah-mudahan saya nggak salah ngambil keputusan kan gitu Iya, ya. iya, iya. Dan banyak Mas Teguh, Anda nggak akan punya uang yang cukup untuk nyenengin semua orang, serius. Nggak akan bisa Betul. gitu. Tapi di dalam kondisi itu kita juga perlu terima bahwa kita nyampe di kondisi tertentu karena Tuhan pengen kita nyampe ke situ juga kok. Gitu. Jadi ya diikhlasin aja. Gitu. Kan ada hari di mana saya mau bantuin orang. Setelah dibantuin orangnya sangat mengerti balas budi dan saya happy. Mm-mm. Mm-mm. Ada gitu kan. Ada yang orang-orang yang udah dibantuin nggak tahu diri kan ada juga. Gitu. Terus ya nggak apa-apa itu kan dia. Iya, Gitu iya, loh. iya. Dia punya catatan sendiri sama Tuhannya gitu kan. Mereka yang satunya juga catatan sendiri sama Tuhannya. Nggak ada yang bisa ngerusak catatan saya dan saya sangat menjaga keadaan hati saya untuk tidak terpengaruh dengan positif atau negativeness dari Yes, luar. yes, yes, yes. Gitu. Mungkin ini saya pernah baca komentar dari teman-teman di YouTube Kedamaian juga kalau nggak salah itu tentang gimana caranya kita terhindar dari atau nggak menganggap lah perkataan orang lain, cibiran dari orang lain. Ini kan termasuk mungkin dia nggak nyaman itu karena dicibir, ya, dari keluarga, dari saudara, Betul. mungkin dari sanak familinya. Ada komentator. Gitu. Mungkin di situnya sih ya, di sudut itunya gitu ya. Masuk akal, masuk akal. Oke. Gitu. Sama kayak misalnya gini lah, teman-teman punya anak nih gitu ya. Terus karena Anda pengen mendewasakan anak Anda nggak kasih jajan apa aja yang dia mau. Tapi kan dibatasin. Begitu nginep di kakek neneknya, apa aja dibolehin. Karena lagi dalam treatment yes di sana, di sini lagi no kan gitu. Terus kakek neneknya berpikir, ini kok orang tuanya pelit banget nggak ngasih jajan sampai mintanya kayak gini gitu kan. Nah kan dia nggak tahu tujuan baik kita. Yang tahu tujuan baik kita ya cuman kita dan Tuhan kan gitu. Terus gimana? Ya kalau bisa dikomunikasikan sama kakek neneknya nggak apa-apa. Kalau nggak pun ya diikhlaskan nggak apa-apa. Gitu. Kayak kita bantuin saudara misalnya kan gitu juga kan. Kita lagi treatment nih misalnya. Biarin dia dewasa. Terus dia akhirnya minta ke saudara yang lain. Terus bukannya Mas Fadli itu mampu, kan lebih deket ke dia, kok mintanya ke kita? Wah, sama kayak anak tadi kan, kalau bisa dikomunikasikan ya komunikasikan, kalau enggak ya diikhlaskan, enggak apa-apa. Iya, betul. Mau gimana? Jangan dipikirin teman-teman, perkataan orang lain itu ambil jadi bagian yang mendewasakan atau menguatkan kita. Sisanya yang melemahkan jangan biarin masuk ke hati Anda. Dah, gitu. Sisanya keikhlasan yang paling tinggi ya, yang paling atas. Keikhlasan. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, Mas Wali, masih dari komentar teman-teman ya, teman-teman family di Kedamaian ID. Dari Mayang Sagita Anjani nih 7917 nih. Masih ada rada bingung nih, Mas. Kalau memaafkan membuka rezeki, berarti orang jahat yang kaya raya itu sudah memaafkan semua orang atau ada hukum lain yang mereka pakai ini, Mas? Gue langsung ingat Pablo Escobar. Kaya banget deh, duitnya banyak banget. Itu dia ya kan. Wah, berarti Pablo ini udah memaafkan banyak. Oke, gimana tuh, Mas? Aduh, ini kalau dikasih tahu nanti jadi ya sudahlah. Gimana ya? Oke. Kayaknya kita harus bikin kelas deh buat ini deh ya. Jadi sebetulnya sebenarnya di dalam kelas Money Flow Mastery kita udah bahas ya teman-teman ya tentang happy money, tentang uang yang bahagia, tentang duit yang kalau kita ucapkan terima kasih terus-menerus baik saat dia datang maupun saat dia pergi, itu akan membuat money flow kita semakin lancar gitu ya. Makanya namanya Money Flow Mastery. Nah, ini nggak lihat baik jahat teman-teman. Gitu. Ini nggak lihat baik atau jahat gitu ya. Jadi kita nggak bisa kotak-kotakin kok ada orang miskin tapi baik. Ada orang
jahat tapi kaya. Gitu. Lah, jangan dikotakin. Ada yang sebaliknya juga kok. Ada orang yang baik dan kaya gitu ya, kayak Mas Teguh. Ada juga orang yang jahat dan miskin. Ada. Anda jangan kotakin begitu. Bukan karena baik atau jahatnya gitu ya. Dan enggak sesederhana itu, bukan hanya dengan memaafkan terus membuka pintu rezeki, itu salah satu pintu, yes. Tapi ingat ada amalan-amalan juga yang menutup. Gitu. Bisa jadi bukannya rezekinya tidak datang, tapi rezekinya bocor. Datang tapi habis, bisa juga kan gitu ya. Dan yes, bukan karena orang jahat yang kaya itu memaafkan menurut saya, tapi lebih kepada happy energy yang dirasain pasti beda. Nah, ada nggak orang yang jahat dan stres? Ada. Takut ketemu sama orang yang dia jahatin gitu kan, mau nongkrong di kafe, aduh nggak enak lah, takut lah segala macam, nanti kalau ketemu gimana. Biasanya ini miskin ini. Itu biasanya orang jahat yang akhirnya ini lagi nanti susah lagi gitu ya, atau dalam kondisi di mana memang duitnya ada tapi sangat tidak bahagia gitu. Kita juga nggak mau kayak gitu kok. Gitu. Nah, yang benar adalah ya teman-teman memaafkan betul gitu ya, tetapi kalau teman-teman bergantung pada apa berarti dengan memaafkan berarti rezeki saya akan datang seperti para orang jahat itu misalnya. Enggak juga gitu. Karena kalau teman-teman masih dalam kondisi di mana teman-teman meyakini bahwa kalau saya maafin berarti sama dengan duit datang, itu abundance block namanya. Gitu. Masih abundance block namanya. Maafin ya maafin aja. Gitu. Udah titik. Setelah teman-teman maafin, teman-teman lanjutin hidup, teman-teman akan mulai dapetin rezeki-rezeki tanda kutip yang enggak dengan tiba-tiba rekening Anda tiba-tiba keisi, enggak lah. Kita tetap show up in the process. Muncul dalam prosesnya jadi orang baik, jadi orang yang bahagia, yang bersyukur, yang happy. Betul. Gitu loh, yang ceria. Ceria ini yang narik duit teman-teman. Kebahagiaan ini yang datangin rezeki. Perasaan cinta, perasaan kasih sayang, euforia gitu ya. Dimana kita berbagi kebahagiaan, kita ketawa. Ketawa tuh yang narik rezeki gitu. Kebutuhan jasmani kita loh. Jadi buat teman-teman ya, tidak sesederhana itu, tapi sebenarnya sederhana, ya kan? Tidak sesederhana itu, tapi sebenarnya sederhana. Jadi gini, kalau menurut saya Mas Wadi ya, contoh memaafkan, kalau berarti kalau misalnya memaafkan rezeki akan datang dong gitu kan. Tidak sesederhana itu teman-teman gitu ya kan. Tapi sebenarnya sederhana. Sederhananya apa? Happy. Dasarnya happy kan gitu ya. Happy aja. Dasarnya happy. Jadi ketika memaafkan jangan berharap oke, aku lagi nunggu rezeki datang ini karena aku sudah memaafkan. Enggak gitu kan, gitu kan. Enggak. Ketika memaafkan lu happy enggak memaafkan dia. Gitu kan. Ketika sudah memaafkan dia, lu berjalan dengan happy, nggak bahagia, nggak, jangan sampai udah maafin tapi masih gondok gitu ya, masih atau gondoknya mana nih rezekinya katanya datang. Mas Fadli bohong ini, katanya sudahlah. Enggak happy namanya. Betul, gitu kan. Betul. Bukan maafinnya doang, tapi happy-nya juga harus diikutin. Memaafkan yang diikuti dengan perasaan bahagia, mungkin itu lebih tepatnya. Ya, jadi sederhana kan. Memaafkan yang diikuti dengan perasaan yang happy luar biasa yang mendatangkan rezeki. Makanya tadi ya kan, Mas Fadli juga sampaikan, baik buruknya orang, uang itu nggak lihat itu kan gitu ya. Uang itu money itu nggak lihat siapa yang baik siapa yang jahat. Si ini baik, ini si ini jahat. Yang dilihat tuh rasa mereka kan gitu ya. Iya. Kebahagiaan mereka itu seperti apa? Bahagia ya dikasih aja duitnya. Lagian ya teman-teman, di ranah tertentu orang baik atau orang jahat itu cuman dilabelin berdasarkan norma sosial yang kita sepakati bersama loh. Belum tentu 10 tahun lagi jahat itu sama dengan yang dia lakukan, belum tentu. Gitu. Belum tentu 20 tahun lagi dunia tidak berubah. Belum tentu kebenaran itu lawannya salah kan, lagi-lagi gitu kan. Bisa jadi adalah kebenaran yang lain yang baru kita sadari di masa depan. Jadi ya nggak usah dipikirin baik dan jahatnya sih menurut saya. Yang dipikirin adalah apakah teman-teman punya perasaan bahagia ketika melakukan sesuatu. Selama teman-teman bahagia, lakuin. Gitu. Oke, next ke pertanyaan berikutnya nih Mas Wadi. Kenapa banyak orang yang standarin bahagia itu dari banyaknya uang? Padahal kan nggak gitu. Memang betul, ya kan? Pertanyaan itu, kenapa banyak yang standarin banyak uang itu berarti sama dengan bahagia? Padahal kan nggak gitu, dia bilang. Padahal kan nggak gitu. Ya betul, itu udah jawab sendiri dia. Benar ya. Nggak gitu, bener ya. Itu kan
Gini, uang itu dianggap bisa beli kebahagiaan oleh sebagian orang yang belum pernah punya uang sebanyak itu. Nah, mungkin lebih tepatnya gitulah ya. Ketika teman-teman udah punya uangnya, Anda akan sadar bahwa ternyata kebahagiaan tidak bisa dibeli. Gitu. Ada satu titik di mana teman-teman akan ngalamin ketika teman-teman nggak di situ letak kebahagiaan itu gitu ya. Ketika teman-teman, saya udah bilang beberapa kali ya, ketika teman-teman naik income-nya, uang nih dapat lebih banyak, more than happy kan gitu ya. Happy banget gitu. Naik lagi happy. Tapi ketika teman-teman nyampe di angka tertentu, itu bahagianya nggak se-happy ketika teman-teman naik 2 kali lipat pas masih kecil loh. Jadi sama ya? Iya. Jadi sama aja gitu. Nggak ada bedanya, sama aja kayaknya. Mau ngapain lagi? Gitu, dimakan nggak habis, dibelanjain apa rumah udah penuh kan gitu ya. Mau dibeliin apa juga nggak tahu pengen apa gitu. Iya. Ternyata bukan itu yang kita cari gitu. Makanya daripada teman-teman capek-capek mengejar uang untuk kebahagiaan, teman-teman pilih bahagianya sekarang aja udah gitu, dengan apa yang teman-teman punya gitu. Teman-teman kan punya sesuatu nih sekarang, disyukuri. Nah, ketika teman-teman bersyukur, bahagianya datang. Kuncinya cuma itu. Perkara nanti tiba-tiba uangnya semakin banyak, ya alhamdulillah aja kan ya, kita juga mau, kita terima. Ya Allah, kalau Tuhan mau ngasih nggak apa-apa gitu. Saya ikhlas kok menerima, nah, kan gitu. Tapi kalau misalnya bahagianya bersyarat karena uang, itu yang salah. Gitu. Kadang teman-teman masih terjebak di permukaan itu, Mas Adi ya. Jadi ya sama kayak seperti Mas Padi sampaikan, jangan cosplay gitu ya kan. Nggak bisa dipalsuin. Nggak bisa dipalsuin teman-teman gitu ya. Dan tadi juga ya, bersyukur bahagianya akan datang dan rezeki juga pasti akan datang. Oke, kita... bentar Mas, tunggu satu lagi. Banyak orang punya kesalahan nih ya, yang saya temuin. Dia punya meteran tertentu tentang level kaya. Kaya yang buat kepalanya bahagia, yang di kepala dia, di pikiran dia, kalau saya sekaya itu saya bahagia. Nah, teman-teman, ternyata ketika saya ketemu sangat banyak orang ya, nggak butuh sebanyak itu. Nggak butuh sebanyak itu. Tapi sangat banyak orang yang salah paham sama dirinya sendiri. Dia pikir dengan uang sebanyak itu bahagia. Ternyata belum nyampe ke situ bahagianya udah. Nah, ini penting nih. Gitu ya. Artinya teman-teman mendingan dihilangin syaratnya udah gitu. Karena ketika teman-teman nanti naik kelas lagi, punya uang lebih banyak lagi, Anda akan punya syarat yang lebih tinggi lagi dan akhirnya nggak akan pernah bahagia. Gitu. Banyak banget orang yang akhirnya ya jadi nggak bahagia aja gitu. Mau sampai sekaya apapun, ada lagi yang lebih kaya dari dia gitu. Ada lagi yang lebih sejahtera dari dia, lebih aman kondisinya, selalu ada. Gitu. Nah, makanya kalau itu nanti terjadi sama Anda, hati-hati teman-teman. Dari sekarang teman-teman pasang antivirus. Anda bisa bahagia hari ini juga kok. Sekarang juga. Caranya gimana? Syukurin apa yang ada. Gitu. Ya itu skill ya, perlu dilatih. Yes. Thank you Mas Fadli. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Masih dari pertanyaan komen teman-teman di YouTube. Mas hits me katanya. Oke. Jika EQ, emotional question ya, adalah fondasi utama kelancaran rezeki, kemarin Mas Wali juga sampaikan ya bahwa lebih penting EQ daripada IQ, ya kan gitu. Bagaimana menjelaskan fakta bahwa banyak orang dengan karakter manipulatif, pelit, bahkan tidak empatik, justru sangat kaya. Manipulatif, pelit, bahkan tidak empatik. Kita nggak bisa ukur dia berdasarkan cara kita ngukur ya. Meteran kita belum tentu benar. Dan kita juga nggak bisa ngejudge dia. Gini, yang perlu Anda terima teman-teman, kalau dia kaya, kemungkinan besar dia benar. Nah itu dulu. Kemungkinan besar dia melakukan yang benar. Karena ini perlu digeser nih ya cara kita berpikir. Karena sebagian besar orang yang saya lihat ya, ketika ngelihat orang lain yang sangat kaya gitu ya, selalu berpikirnya, masa gak ada celahnya gitu loh. Apa ya kira-kira kesalahan dia? Nah, itu buang waktu, buang tenaga teman-teman. Yang perlu kita cari adalah apa kebaikan dia. Kekurangannya pasti ada gitu. Ketika teman-teman punya meteran tertentu yang bisa mengukur bahwa kadar kepelitan seseorang, dia lulus nih. Kadar ketidakempatian dia, dia juga tidak empati gitu kan. Terus
Apalagi tadi? Manipulatif. Manipulatif lagi kan gitu kan. Nah, Anda perlu lihat dulu cara Anda mengukur gitu ya. Karena fakta dia kaya teman-teman, dia pasti pernah nuker manfaat sama duit gitu. Apa yang dia lakuin di masa lalu yang bikin dia berhak mendapatkan ini di masa depan gitu. Atau bisa jadi juga nih, dia WD dulu di depan. Oke. Yang harus dia bayar di belakang. Hidup ini cuma segitu doang. Oh, bisa kayak gitu berarti Mas Padi? Ya bisa dong, kan Oke. kita bisa minjem duit. Oh iya. Nanti nyicil. Bisa gitu. Iya. Iya kan? Oke. Lu berbuat baik nabung di masa lalu, habis itu tabungannya banyak di withdraw. Jadi banyak. Paham kan? Ini yang sebagian besar orang pahami. Tapi kita kan bisa minjem duit. Oke. Kita terima banyak dulu dengan cara-cara yang tidak benar, tapi kan harus dicicil besok. Ya kan, begitulah hidup. Mas Padi, koruptor kayak gitu berarti. Kalau ketangkep. Kalau nggak ketangkep namanya bukan koruptor Mas Teguh. Oke. Ya, karena kan kita lagi banyak kasus itu ya. Lah iya, itu kan dia kan sama aja kayak misalnya gini. Jangan berpikir teman-teman bahwa apa yang kita terima itu tidak ada imbal baliknya. Enggak. Pasti ada kok ya. Kita dari kemarin mungkin kebanyakan membahas tentang gimana caranya duit datang, gimana caranya duit ngumpul teman-teman bisa tarik kan gitu ya. Gimana caranya nabung kebaikan supaya kita tarik tunai kan di masa depan kan gitu. Nah tetapi teman-teman Anda juga punya pilihan untuk tarik tunai duluan, tapi ingat nanti harus ada cicilan loh. Iya. Gitu. Nah ketika Anda ngelihat orang lain, ya dia punya hidup sendiri yang bukan hidup Anda, nggak usah dipikirin. Itu satu. Iya. Bisa jadi dia memang pernah sangat bermanfaat, terus dalam kondisi dia yang sekarang dia lagi manipulatif, lagi pelit, dan kondisi lagi barusan habis tarik tunai. Ya udah nggak apa-apa. Betul. Kan bisa jadi. Atau dia pas lagi tarik duit pinjaman dan ya udah tetap orangnya pelit dan manipulatif gitu. Tapi kan dia harus cicil nanti. Terus yang nyicil kan dia, kenapa Anda yang repot? Biarin aja. Dan Mas Fadi, saya ngelihat daripada Anda mengurusi mereka yang itu, yang manipulatif ini, kan itu juga kita belum tahu kebenarannya ya kan. Itu hanya dari sudut pandang Anda tentunya gitu kan. Mendingan diberesin dulu Andanya. Kenapa? Karena dia sudah berpikir bahwa orang kaya itu ternyata manipulatif. Ya kan? Kan secara tidak langsung seperti itu. Kok Tidak manipulatif empatik. bisa kaya ya. Iya kan? Nah, Nah, gitu. Ya. Sepertinya itu perlu diberesin deh sama Yes. teman-teman gitu ya kan. Jadi jangan berpikir bahwa orang kaya itu yang seperti itu. Ya. Berpikirlah kebaikannya gitu kan. Apa yang dia lakukan, kebaikan apa yang dia lakukan sampai dia bisa mendapatkan keberlimpahan uang seperti itu ya, sebanyak itu gitu. Oke. Ya. Ada lagi tambahan mungkin Mas Adi? Saya kepikiran satu hal yang sering kita sampaikan di komunitas sebelah Mas Teguh. As long as you make money, you were right. Yes. Gitu kan. Nah itu kan dalam kondisi ketika teman-teman trading misalnya gitu ya. Ketika teman-teman bisnis atau ketika teman-teman hidup di kehidupan kita, impact-nya nggak sedirect itu gitu. Tetap ada jeda gitu kan ya. Mungkin kalau teman-teman trading loss, duitnya modalnya habis, selesai. Tapi kalau teman-teman ngerusak kesehatan Anda sendiri, teman-teman ngerusak hubungan, teman-teman ngerusak banyak hal yang mungkin nggak langsung direct impact-nya, teman-teman akan tetap perlu bayar cicilannya di belakang. Nah ini sama aja sebetulnya. Jadi teman-teman perlu dewasa ya menyikapi ya. Saya takutnya jadi salah nih. Ketika saya bilang as long as you make money you were right, maka halal haram hantam kan jadinya gitu nanti. Hati-hati nih. 3H. Jadi yang perlu teman-teman kontrol adalah teman-teman tahu bahwa ada yang namanya pahala gitu kan. Ada yang namanya karma, pala. Itulah gitu. dia tadi Ada yang ya, namanya kenapa karma. agama menjaga kita itu kan. Yes, ada batasan-batasan di sana. Ya dipermudah dengan analogi yang kita tadi lah ya. Bisa jadi dia lagi tarik tunai karena manfaat dia di masa lalu, bisa jadi dia lagi tarik pinjaman yang akan dia bayar cicilannya di masa depan. Manapun yang terjadi di dia nggak usah dipikirin. Sekarang Anda maunya gimana? Gitu. Sisanya ya diikhlasin aja. Kalau dia pelit ya dia kita. Gitu. Gue mah tetap baik. Dia manipulatif. Ya udah biarin aja. Iya ya. Gitu, Nah, biarin aja. Ini yang dinamakan dia sudah abandan ya kan. Tapi kalau misalnya berpikir dia manipulatif kenapa bisa kaya ya? Aduh, berarti Andanya masih belum selesai. Ingat itu ya. Ya. Betul. Ya, diikhlasin aja. Memang dunia tidak bisa sesuai sama keinginan kita 100% kan gitu.
Siapa lu? Tadi kata Tuhan kan gitu ya. Kok kayak gini Tuhan? Loh kenapa enggak kata Tuhan kan gitu. Memang lu siapa? Ya, Iya. kita cuma bisa mengikhlaskan dan kita perlu mengontrol Iya. hal-hal yang di luar kontrol kita. Kita perlu mengontrol diri kita sendiri dan menyadari hal-hal yang di luar kontrol kita. Ya nggak apa-apa. Oke. Gitu. Oke teman-teman ya, thank you Mas Fadli ya sudah Oke, menjawab oke. beberapa pertanyaan dari teman-teman di komentar di YouTube ya, dan mungkin akan kita lanjutin lagi pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Alright kalau gitu. Sip. Sampai ketemu di video berikutnya. See you and bye-bye. Dadah.